Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harisah, NIM 17101163-242, kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang gangguan berbahasa, saya akan menjelaskan tentang bahasa dan berbahasa terlebih dahulu. Bahasa adalah medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu di dalamnya, yaitu segala sesuatu mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia. Oleh karena itu, memahami bahasa akan memungkinkan untuk memahami bentuk-bentuk pemahaman manusia. Bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak, di mana objek-objek faktual ditransformasikan ini, maka manusia dapat berpikir mengenai tentang sebuah objek meskipun objek itu tidak terindrakan saat proses berpikir itu dilakukan olehnya, menurut Surya Sumantri tahun 1998. Sedangkan berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang akan dapat mendengar kata-kata dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Selanjutnya, gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa secara garis besar dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor medis dan faktor lingkungan sosial. Faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara, sedangkan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Secara medis, menurut Siddhartha tahun 1948, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu yang pertama gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga gangguan berpikir. Gangguan berbicara dibedakan menjadi 2. Yang pertama gangguan mekanisme berbicara, dan yang kedua gangguan berbicara psikogenik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringal, pada lidah atau lingual, dan pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. Di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu faktor lingual. Ditandai dengan lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Contohnya kalimat seperti ini. Sudah, barang tentu dia akan menyangkal ketika diucapkan akan menjadi baang, ke, ku, iya, aan, angkai. Biasanya pada orang stroke atau lumpuh sebelah maka menjadi cadel. Jadi, untuk orang yang sariawan dapat disembuhkan dengan minum obat, sedangkan untuk orang yang mengalami stroke sebelah dapat disembuhkan melalui terapi. Baik, yang selanjutnya gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebutkan sebagai gangguan berbicara, mungkin lebih tepatnya sebagai variasi berbicara yang normal. Contohnya berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah.
Di sini saya mengambil salah satu contoh berbicara gagap. Anggap saja di sini ada dua orang, yaitu Ririn dan Rurun. Ririn berbicara normal, sedangkan Rurun berbicara gagap. Jadi, Ririn bertanya kepada Rurun mengenai tugas. Run, bagaimana hari ini? Apakah kita jadi mengerjakan tugas? Lalu Rurun menjawab, eh eh i- 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 iya, jadi Rin. Psikogenik disebabkan oleh trauma atau masalah dalam pemikiran atau penalaran. Gagap bisa disembuhkan. Untuk menanganinya, ada beberapa metode yang dapat digunakan, seperti terapi bicara. Terapi berbicara maksudnya berbicara secara perlahan dan mengatur pernafasan saat berbicara. Yang kedua, menggunakan peralatan khusus. Dan yang ketiga, terapi perilaku kognitif. Selanjutnya, gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ada 3. Yang pertama, afasia motorik kortikal. Yang kedua, afasia motorik subkortikal. Dan yang ketiga, afasia motorik transkortikal. Afasia motorik kortikal, tempat menyimpan sandi-sandi perkataan adalah konteks daerah Broca. Afasia motorik subkortikal adalah sandi-sandi perkataan disimpan di laposan permukaan atau konteks daerah Broca. Sedangkan afasia motorik transkortikal, terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. Saya mengambil salah satu contoh afasia motorik subortikal yang ditandai dengan bicara tidak lancar, dapat menyebutkan kata dengan benar tetapi dengan cara membeo, lalu tampak sulit memulai berbicara, kalimatnya singkat, dan kemampuan menulis dan bahasanya terganggu. Cara mengatasinya agar mereka dapat berkomunikasi secara verbal yaitu dengan cara terapi. Selanjutnya, gangguan berpikir. Saya mengambil contoh depresif. Curah verbal yang depresif dicoraki oleh topik yang menyedihkan, menyalahi dan mengutuk diri sendiri, kehilangan gairah bekerja dan gairah hidup, tidak mampu menikmati kehidupan, malah cenderung mengakhirinya. Cara mengatasi depresi yaitu dengan psikoterapi. Psikoterapi dianggap cara yang paling efektif karena dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku pemacu depresif. Selanjutnya, gangguan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingannya bisa disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja atau sebagai eksperimen, bisa juga karena hidup bukan dalam lingkungan manusia, melainkan dipelihara oleh binatang seperti serigala, yang mana contohnya itu seperti kasus Kamala dan Mowgli menurut Shawchart tahun 1983 bagian 68-69. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.